Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah penonton iklan dan sahabat bermulakan Allah. Alhamdulillah kalau mengirim kemenangan sami. Saya tuan berkunjung bersyukur mengenai Allah Subhanahu Wa Taala di kemenangan sami tasih dipun paringi kesehatan, tasih dipun paringi kesempatan, ngantos ing dalu punika. Dan kalau panjenengan sami boten mangertosi ngantos pinjang kapan kalau panjenengan tasih diberi kesempatan. Nggih boten. Kita tidak ada yang tahu. Setiap saat itu kita sering mendengar kabar ya. Di antara mungkin orang yang kita kenal nah itu serenek. Artinya kesempatannya sudah dicabut oleh Allah. Sudah berakhir waktu, kesempatannya sudah selesai. Maka setiap kali kita diberikan kesempatan oleh Allah itu selalu kita bersyukur, alhamdulillah. Maka menaik panjenengan kerso ngatosaken ya pendidikan Nabi yang diberikan kepada kita. Setiap kali kita bangun tidur nek enjang niku dongane pripun? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan setelah mematikan. Jadi hakikatnya orang tidur kan kayak orang mati, gitu. Dan Allah menghendaki kita hidup lagi. Itu dileke. Jadi sakjane itu Gusti Allah saged mawon nalika kula panjenengan sari niku boten di gawe tangi melih ngerti. Bablas itu saged sangat mudah bagi Allah. Dan itu sering terjadi. Tidur kemudian tidak bangun lagi. Maka selalu kita ini diingatkan ini ketika kita bisa bangun itu hakikatnya kita itu kan bersyukur alhamdulillah bisa urip terlebih. Ya, karena kita segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan setelah mematikan. Tetapi boten mandeg teng mriku dilanjutkan wa ilaihi nusyur dan nanti kepada Allah ya, kita akan kembali. So, saiki bener saiki aku isih urip ning donya ning suatu saat gitu, kula panjenengan bakal bali wonten ngarsan Gusti Allah. Maka itu yang selalu menjadi pengingat kita. Jadi tidur kepeling ya, waktu bangun tidur pagi akan mengawali aktivitas itu selalu seperti itu. Nah, maka ibu-ibu sekalian selalu ya kita bersyukur setiap kesempatan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, maka mari dipakai digunakan untuk sebaik-baiknya amalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang bersyukur Allah, Allah memberi dari berdoa yang pangapunten kula untuk telaki. Biasanya kan langsung kalau niku mesti kandang sapi. Kandang sapi kebetulan pas datang program untuk itu dan tadi saya habis ngisah ya rakitan sithik kula ngisi nang mriku riyen. Baru 12 dan ini gandeng malam minggu dalane rame. Jadi wong-wong do sibuk kabeh nek malam minggu kan. Maka kita bersyukur kita sibuk di sini dengan masjid dengan ini. Padha-padha sibuke ning wektune padha-padha enteke ning beda. Yang akan didapati lain. Panjenengan kula saking griya mlampah tidak datang masjid pengen ngaji. Maka setiap langkah niku pun enek bijine. Wong itu melakukan masjid itu bukan kode karo melakukan tempat-tempat lain. Sudah ada nilainya. Bahkan malaikat melemberikan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, sing arep ngaji. Dan berapa yang diperoleh orang yang keluar dari rumahnya untuk mempelajari satu ayat? Berapa yang diperoleh? Ganjarannya apa? Itu kudu kelingan terus sampai lagi. Orang yang keluar dari rumahnya belajar satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat.
Kalau belajar satu bab, nah itu lebih baik daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Maka selalu itu menjadi pengingat, penyemangat gitu ya. Sinau ayat luwih becik ditimbang tidak sholat 100 rakaat. Padahal nilai 1 rakaat berapa nilai? Sholat sunat itu 2 rakaat sholat sunat ya. Subuh di kalau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisi ini kalah berapa rakaat. Lainnya 100 rakaat ya, berapa kali lipat coba? Maka disubuh. Nah ibu bapak sekalian saat senimbun ya. Monggo kita tidak akan mengalihkan singkat juga kali ini sekarang kita akan belajar ya, melanjutkan apa yang dulu sudah menjadi kita sempat ya mengawali membahas. Terakhir belum cerita apa? Kali gitu ya. Buat kesuwen. Enten sing kelingan mboten? Iki kok bapak. Oh, oke. Nabi Musa. Nah, pelajaran dari kisah Nabi Musa dan dari tekan itu. Jadi kemarin kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Karena banyak sekali itu pelajaran yang sudah diambil dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Kenapa kita jadi kisah-kisah itu di dalam Al-Quran itu kok men cerita-cerita tentang Al-Quran itu kok men kok dibolak-balik ditulis seperti itu gitu. Karena memang dari situlah nanti ada pelajaran. Ya tadi juga dibuat paus oleh surat Hud ya. Surat Hud surat ke-11 ayat yang ke-120. Kembali surat ke-11 akhir surat Hud ya, ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi wa ataka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Jadi di dalam kisah-kisah ya, tengah Al-Quran itu Allah cantumkan, Allah ceritakan kisah orang-orang dahulu, kisah nabi-nabi terdahulu itu sesungguhnya adalah mengandung pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat ya, yang di dalamnya bisa kita ambil ibrohnya. Kemudian hampir sama ya intinya dengan ayat ini tadi. Saat ini kita Quran surat Yusuf ya. Allah juga Ibu berpakai dong. Tadi di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke 111 ya. Surat ke-12 ayat 111. Bangkit surat ke-12 ayat 111 halaman 248. Komplit banget orang ketegal Pak Yogi betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi
baina yadayhi wa tufsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Jadi sebagai kisah-kisah itu Allah kehendaki ya, ada pengajaran, ada pelajaran. Umar sinten wong sing duwe akal. Bagi orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu membaca kisah-kisah ya, di dalam Al-Quran itu sesungguhnya Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita. Ada satu ibrah ya, dari apa yang sudah terjadi pada orang-orang yang dahulu. Jadi bukan sekedar itu bercerita omong kosong, ngebagi tulisan Al-Quran biar tambah kantel kan, tapi itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran termasuk ya, dari kisah yang kemarin sudah sama-sama kita ulas ya, sama-sama kita kupas. Kisahnya bagaimana perjalanan hidup dari Nabi Musa sampai dia akhirnya tumbuh besar di keluarganya Fir'aun. Baru itu terjadi peristiwa apa kemarin itu? Dia membunuh orang Kipti. Baru membunuh orang Kipti, melayu, melarikan diri ketemu Nabi Syu'aib. Anak Nabi Syu'aib kan, ketemu anak Nabi Syu'aib, kemudian dibawa ke ayahnya, akhirnya dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan putri Nabi Syu'aib. Jadi mantune Nabi Syu'aib. Tapi diingat Nabi Musa sebelum jadi Nabi itu bukan berarti wong kosongan. Nabi Musa itu sebelum jadi Nabi itu tumbuh besar dalam pendidikan yang baik. Dia tumbuh sebagai pemuda yang soleh. Jadi ngene Nabi Musa itu saat dulunya jadi Nabi, beliau dididik oleh siapa? Sing ngulang niku sinten? Fir'aun. Sing ngopeni Nabi Musa sinten? Ibuke dhewe to ya. Ibu betul dia dipek anak angkat Fir'aun, tapi yang mengasuh adalah ibunya sendiri. Ibunya Nabi Musa itu wanita solehah yang dia taat kepada Allah. Bahkan ketika melemparkan bayinya Musa itu atas ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Kan seperti itu. Dan beliau ibunya Musa waktu itu ya yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah janjike nek kowe wedi kelekno nang kali, kok bakal tak balekke dan akan kami jadikan jadi salah seorang rasul. Itu kan janjinya Allah kepada ibunya Musa saat itu. Maka beliau yakin ya wis dikarek kowe nang kali ora apa-apa. Dan terbukti kan akhirnya kembali kepada ibunya lagi melalui skenario-nya Allah gitu ya. Ada sayembara gitu ya, sayembara sing iso nyusoni sapa kan banyak nangis terus ya. Akhirnya ibunya ikut sayembara itu ya mesti menang wong ibu dhewe. Nah, ini cara Allah itu semacam itu skenario-nya. Tetapi ketika Allah cerita niki wau, ibuke pun ngerti candhaane kok bakal ngeten-ngeten ngerti mboten? Oh, ngerti. Dereng ngerti, perintahnya pokoknya nek kowe mesti kelekno ngono. Iku bakal tak balekke. Carane balik itu pun ngerti mboten candungi? Mboten ngerti. Tetapi hanya yakin saja gitu. Wis pokoknya terserah carane piye, sing penting yakin kepada Allah. Lho iki kula menjadikan sami ibu bapak sekalian. Itu harus belajar kados ngeten iki. Janjine Allah apa wis pokoknya tak ugemi. Carane piye mbok wis penting terserah Allah ngoten. Termasuk ketika kita berdoa mohon kepada Allah itu boten sandike Gusti Allah. Pokoknya yakin mawon kalau kita berdoa Allah akan ya Allah mendengar doa kita dan Allah akan ya, kalau mau itu dipandang baik menurut Allah untuk kita pasti Allah akan penuhi langsung. Ngoten nggih. Maka yakin mawon boten sah. Apa iso ya termasuk ngeten. Jenengan sing rawuh ngoten iki pengen tidak termakan betul? Pengen. Pun tahu nyuwun kali Gusti Allah. Nyuwun.
Enten sing boten pengen. Pengen kabeh iki. Enten sing durung tau donga. Wedi arep donga lho. Lha carane piye aku dikite ora kok mosok ya iso wae nek wis mulai ngoten niku berarti ragu itu kalian Allah. Tidak yakin Allah itu maha kaya. Tidak yakin Allah bisa memberangkatkan dengan cara apapun. Jadi masih hitungannya ini hitungan materi. Aku itu duit kok ngendi? Arep mangkat kula iki kok ngendi ki ranjo jagan kan seolah-olah ngoten. Jadi arep dongoe wedi. Arep nyuwune wedi. Karena kaya lho nek dalane kok ngendi. Lah nek ngerti dalane itu rasanya Gusti Allah gitu ya. Jadi manusia itu kadang-kala semacam itu. Kalau kita yakin Allah itu maha kaya, maka ketika kita meminta itu tulisan dulu tentang kantongannya ini apa, kok ngendi asal usule, kok carane piye itu terserah Allah gitu. Itulah belajar yakin. Dan ibunya Nabi Musa ini ngoten. Wis kok yakin karo Allah. Inilah Musa itu ditumbuh besar, dididik oleh ibu yang kenal dengan Allah. Lah kira-kira carane mulang ngajari kata dia. Nah, itulah keadaan Musa waktu mudanya. Ngerti? Jadi ampun dikira wah durung dadi nabi terus potongan boten. Musa itu sudah terdidik, ya sudah ini. Bahkan ketika dia dewasa, sudah mulai akalnya sampai, Allah ilhamkan kepada Musa muda ini dengan hikmah-hikmah kenabian. Diilhamkan oleh dibuka oleh surat Qasas nih. Surat Qasas surat ke-28 ayat 14. Itu kan ambil aja, ambil meja itu. Ya. Peraturan 28 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashiddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Jadi ketika Musa itu sudah mulai tumbuh, akalnya sampai akil balik ya, sudah sampai itu Allah ilhamkan kepada Musa hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dari situ ibu bapak sekalian kita pahami bahwasanya Nabi Musa ketika mudanya itu buatan korongan sudah dibekali dengan oleh Allah dengan hikmah. Bagaimana ilmu pengetahuan, ilmu sudah sampai kepada Musa. Jadi Musa tumbuh menjadi pemuda yang soleh, sangat kenal dengan Allah. Tetapi ibu bapak sekalian, ketika Musa dalam keadaan yang demikian, dia taat kepada Allah, dia menjadi pribadi yang soleh. Di tengah-tengah Fir'aun yang sangat kejam semacam itu, di tengah-tengah Fir'aun yang menindas Bani Israel, kaum-kaumnya Nabi Musa saat itu kan, Bani Israel itu tertindas, jadi budaya orang-orangnya Fir'aun. Walaupun di situ di tengah-tengah itu ada Musa yang soleh, yang taat kepada Allah, tetapi keadaan tidak ada bedanya. Ada bedanya apa? Yang Bani Israel tetap tertindas, Fir'aun tetap belum ada perubahan. Suasananya tetap rusak, ya tetap rusak. Ketika Musa baru sebatas menjadi pribadi yang soleh, belum diangkat jadi nabi, ya, belum diangkat jadi nabi. Bahkan ketika Musa saat itu akhirnya ketemu Nabi Syuaib, dipek mantu Nabi Syuaib, hidup di dalam keluarganya Nabi, gitu, hidup di dalam lingkungan yang baik, makanannya makanan yang halal, ibadah otomatis
terjaga. Ini kalian Nabi langsung ngaji ini, kalian Nabi Suhaib langsung yang ngulang itu Nabi loh, maksudnya mau cukup dulu apa ustaz apa Nabi langsung. Otomatis kehidupannya sangat terjaga dalam ketaatan, dalam suasana. Tapi sekali lagi dalam keadaan Musa ya, sebatas dia ngaji, dia jadi orang soleh, dia jadi orang taat. Itu sejarahnya Bani Israel tetap Bani Israel, Fir'aun tetap nggak ada perubahan. Nah, terus ketika Nabi Muhammad SAW, jadi kan tentu nanti ya, mendengar kisahnya bagaimana perjalanan kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika beliau masih remaja, pemuda, sebelum jadi Nabi, bagaimana keadaan pribadi beliau, walaupun dereng istilahnya belum mengenal agama Islam kan belum ya, waktu itu kan terputus ya, masa kenabian kan panjang ya. Tetapi bagaimana pribadinya Nabi saat itu? Baik, tidak ada celahnya. Bukannya ceritanya Nabi waktu nom-nomannya ngapus itu bukannya. Terus nenek ceritanya gabrul bukannya ya. Terus nenek ceritanya Nabi Muhammad waktu mudanya itu ngomongannya nyelekit, menyakiti perasaan, kogone itu bukannya ceritanya. Ceritanya serba baik. Bahkan beliau ini di tengah-tengah masyarakat yang rusak yang jahiliyah, beliau itu digelari Al-Amin. Al-Amin itu wong sing iso dipercaya di saat itu. Semua orang hormat. Nek karo kae wis pokoke percaya ngoten niku. Ya, sampai gelarnya Al-Amin. Bahkan pada suatu peristiwa itu di Ka'bah itu batu Hajar Aswad itu pernah jatuh dari tempatnya. Itu pernah waktu banjir, pernah terjadi banjir yang besar. Akhirnya ini batu Hajar Aswad itu pernah jatuh, maksudnya ya, lepas dari tempatnya itu. Maka itu oleh para pimpinan-pimpinan kabilah, ya, warga-warga yang ada di sekitar itu bukan saling berebut untuk nopo, yang paling berat ini saya, kami yang paling berat untuk ini meletakkan kembali, memindahkan itu. Itu dikalahkan orang-orang saat itu, masyarakat jahiliyah saat itu. Akhirnya perang itu, gara-gara ini perebutan ini yang berhak kami, keluarga kami yang paling berhak ini. Maka akhirnya apa? Nabi lewat itu mereka akhirnya sepakat, ini ngene bae wis. Nah, ini diserahkan ke Muhammad. Jadi sampai mereka punya kepercayaan kepada itu. Apa yang dibuat oleh Nabi dalam rangka ini genura perang itu. Maka beliau itu kan cerdas ya. Nabi kita itu kan ya fatona, itu cerdas orangnya itu. Maka beliau ambil sorbannya, dibentangkan gitu, ya. Terus ini batu Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah itu kait. Masing-masing ini pimpinan kabilah itu, keluarga-keluarga ini tadi, konyekel ujung-ujung kain. Kemudian diangkat berbareng-bareng. Nah, Nabi yang meletakkan di tempatnya, plek ke rasdo perang. Jadi semuanya ikut andil. Itu seperti itu kepercayaan masyarakat pada saat itu. Amin. Tetapi baiknya kayak apapun Nabi, ini keadaan masyarakatnya tetap jahiliyah. Orang bunuh-membunuh itu biasa. Jadi orang itu bisa perang gara-gara hal sepele itu sampai turun-temurun itu biasa keadaan masyarakatnya saat itu. Di tengah-tengah masyarakat itu ada ini Nabi Muhammad belum jadi Nabi maksudnya ya. Yang baik orangnya, yang akhlaknya bagus, nggak ada perubahan. Ini sangat dipahami maksudnya. Gitu. Lah kapan terjadi perubahan? Perubahan itu terjadi ketika Musa tadi, kalau kita kembali ke Musa, ketika Musa sudah mulai apa? Bukan mendapatkannya. Aktivitasnya apa? Ketika Musa sudah mulai dakwah. Ketika Nabi Musa sudah mulai mengingatkan Fir'aun, memberi nasihat kepada Bani Israel, memberi nasihat kepada Fir'aun, ya, maka disitulah baru terjadi perubahan.
Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terjadinya perubahan kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW sudah dapat perintah untuk dakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Sejak saat itu Nabi mulai dakwah, mengingatkan, menyeru kepada kaumnya, datang kepada keluarga-keluarganya, mengingatkan, ngandani ya, agar mereka beriman kepada Allah. Nah, mulai saat itulah nanti perubahan-perubahan mulai terjadi. Demikian yang terjadi kepada Musa dan Fir'aun. Nabi Musa dan Fir'aun saat itu, ketika Nabi Musa sudah mulai dakwah, berawal dari perintahnya apa di surat nomor itu? Di bawah surat Toha ayat 43 44 ya, surat ke-20 ya, buka surat ke-20 ya. Berdasarkan ayat 43 44 halaman 314. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya atau Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya. Jadi ketika Nabi Musa ini bersama dengan saudaranya Harun ya, diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, memberi nasihat kepada Fir'aun. Ini perintah yang abot untuk Nabi Musa, karena bukan sekedar datang kepada Fir'aun, memberi nasihat kepada Fir'aun, bukan hanya itu, tapi ada perintah tambahan. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka berkatalah kamu, ya, berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ngomongnya sing halus. Ini ada tambahan, kon ngomong sing halus. Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan situasi saat itu. Nabi Musa itu awalnya buronan, Pak. Gitu? Lari dari Mesir itu kan karena buronan. Doyak-doyak gara-gara mateni orang Kiti, kemudian akan dihukum loh kalau doyak itu kan Musa gitu ya. Melarikan diri, takut. Dan kok kali Gusti Allah kok moro balik meneh nang ngene Firaun gitu ya. Abot tau gampang gitu. Gini, wah itu kan abot banget iki kon moro padahal dia jadi buronan sak negara lho. Niki malah kon tetapi saat itu ya iki Nabi Musa waktu itu sudah jadi nabi ya. Jadi sudah diproses oleh Allah, maka beliau backingnya itu Allah itu ada, tenang lah saya itu atas perintah Allah. Saya mau ngerti saya itu rawat di ngoten. Nabi Musa itu ketika jadi nabi anyaran itu, Pak. Itu delok ulai wedi kok. Kita ceritanya ini ketika jadi nabi masih baru itu loh, ketika awal-awal dididik oleh Allah itu Nabi Musa kan gitu. Coba membuka juga ayat 1 dulu ini. Ayat 17 ya. 17, 18. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asai. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra.
Artinya, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumbuh padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Terus berikutnya. 19. Ya, lanjutan. Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ya, itu awal-awal Nabi Anyaran. Nabi Musa itu Nabi Anyaran itu dididik oleh Allah, dikenalkan bagaimana Allah dan seterusnya gitu ya. Nah, mau ini ditekoki iki sing mbok cekel apa? Iki tongkat. Pertanyaannya hanya singkat, Pak. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan-tanganmu itu wahai Musa? Maka jawabannya itu boten cukup. Oh niki tongkat ya Allah, boten cukup ngoten. Tetapi keluar dari Nabi Musa saat itu tentang manfaat-manfaat dari tongkat, kebesaran dari tongkat yang selama ini dia bawa, dia pegang kemana-mana kan dia pakai tongkat. Ya, maka saat itu dia ceritakan kepada Allah, oh ini tongkat dari Allah. Ya. Aku bertumbuh padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih banyak lagi manfaat yang lain. Jawabannya kan, wah doa banget ini. Maka oleh Allah dididik tadi diajari saiki ngene. Ucalno tongkat iki. Lemparkan tongkatmu alqiha ya Musa. Bareng diucalke dadi ulo. Lah bareng dadi ulo niku Nabi Musa. Lari. Padahal ini tadi yang manfaat dari bareng oleh Allah diubah jadi ulo dari lari. Itu sebenarnya Allah ingin mendidik Nabi Musa. Yang mendatangkan manfaat itu bukan tongkat itu, tetapi aku Allah. Allah yang mendatangkan manfaat, bukan tongkat itu. Allah bisa merubah setiap saat apa yang kamu anggap manfaat bisa menjadi sesuatu yang madharat. Apa yang bagi kamu itu sesuatu yang membawa keberuntungan bisa dijadikan Allah sesuatu yang membawa kepada kesusahan. Itu dalam kehidupan kita juga selalu seperti itu Pak sama. Hari ini orang meyakini kaya nek duit mesti penak uripe, kaya nek di rumah HP itu mesti itu kan ibaratnya Nabi Musa dengan jadi Nabi Anyaran yang nonton itu wow gitu ya. Tapi setelah itu semenjak dididik oleh Allah itu langsung berubah. Oh bukan ini yang mendatangkan manfaat, tapi Allah yang membawa. Kenapa kok bisa jadi manfaat itu Allah gitu ya. Jadi sing digedhekke mboten barangnya, mboten bendanya, tetapi Allah di balik ini semuanya. Yang nyatanya baru tadi belum ayu, kemudian oleh Allah tangkap kembali cekelan itu ya akhirnya dicekel kan terus jadi tongkat lagi kan kembali kepada tongkat. Itu keadaan Musa sebelum ketika awal-awal jadi nabi. Iku durung nemoni Firaun, iku tesnya ngoten-ngoten niku sih. Dididik sih. Nah, setelah dia dipandang sudah cukup oleh Allah perintahkan idhaba ila Firaun. Wis saiki moro nang ngene Firaun. Ini Nabi Musa sudah kenal siapa Allah itu. Sehingga boten duwe rasa wedi ketika datang kepada Firaun itu wong iki backing Gusti Allah. Ya kan? Maka datang kepada Firaun, tetapi perintahnya kon ngomong sing halus. Iku nggih abot melih. Nabi Musa itu nabi yang temperamental. Nabi sing pun nate mateni wong sinten? Nabi Musa itu. Gitu, entah mateni wong gitu. Dan nabi yang contoh dalam sejarah hidupnya itu pernah membunuh orang, Nabi Musa. Galak, Nabi Musa itu ya temperamental. Awake yo gagah, gede, dhuwur gitu. Maka sekali pukul langsung mati, Pak. Iku nek awake kulo kok ya iso sekali pukul mati. Iku ceritanya ngoten itu. Jadi memang niku wis pawakane niku entuk ngoten Nabi Musa itu. Lah wong yo diopeni nang kerajaan nggih. Makanannya ya terjaga, terjamin gitu. Ya intinya Nabi Musa itu seperti itu. Tetapi oleh Allah diperintahkan kowe kandhane, nek kowe moro nang ngene Firaun nek ngomongke sing halus ya. Faqul lahu qaulan layyina. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ya supaya nek Firaun
gelem sadar itu terus dia takut. Ini dihapus loh Pak. Ini cara nuruti karep waduh ya. Kon ngomong sing halus, kon ngomong sing padahal sing jenenge Fir'aun itu koyo ngono ki modelane. Orangnya kejam nih kaya ngono, dolime kaya ngono nek kon nuturi sing becik. Nah, inilah Allah. Ya, Allah itu tidak pernah ya sifat ya Rahman dan Rahimnya Allah yang tadi kali hamba pun. Seburuk apapun hambanya itu Allah masih menginginkan agar dia mau baik, mau sadar, gelem kembali. Padahal Fir'aun itu polanya pun kados napa coba. Bahkan dia yang pernah mengaku-ngaku menungso sing ngaku-ngaku dadi Tuhan mungkin Musa apa Fir'aun ini. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Itu ngaku-ngaku ngoten. Itu menungso sing kebablasan itu. Maka Allah katakan idhaba ila fir'aun innahu tagha. Kamu datanglah kalian berdua kepada Fir'aun sesungguhnya dia melampaui batas. Tetapi walaupun Allah katakan Fir'aun ini melampaui batas, Allah tahu persis bagaimana perilakunya Fir'aun, kejemnya kaya ngopo, dolime kaya ngopo. Tetapi Allah masih berharap keimanannya Fir'aun. Niku misalnya Gus Solo langsung ngerti-ngerti matek Fir'aun itu sakit boten Pak. Bisa nggak Allah itu? Lu susah banget. Jadi waktu Fir'aun lagi pidato ngerti itu sakit banget. Allah bisa saja sewayang-wayangnya. Tetapi Allah masih mengharapkan apa? Keimanannya Fir'aun. Nyatanya Nabi Musa kan ngorok kon ngandani sing becik la'alahu yatazakaru au yasas. Itu Ibu sekalian ya. Jadi sifat ya, dan semua nabi itu sama Pak didikannya, membawa rahmat, kasih sayang, menginginkan kebaikan, menghendaki keimanan gitu ya. Sebagaimana sifat nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu Pak, itu sifatnya itu yang digambarkan oleh Allah itu atas umat itu. Membuka malih surat At-Taubah nih, surat ke-9. Ini yang mau ditutup ya. Tadi melompat berarti ada. Surat At-Taubah. Akhir-akhir nih Pak, akhir At-Taubah. Ini pribadinya Nabi. Ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Pak, ini sifatnya pribadinya Nabi yang diungkap Allah di dalam Al-Quran. Jadi jeruannya hati ini Allah yang ngoten ini manahipun kanjeng Nabi kata semangkatan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dulu Nabi ku enak mengingin gen umat itu do selamat, gen do beriman itu. Nabi prihatin ke, ini wong-wong ini uripe koyo ngene terus gitu ya. Kalau mereka tidak mau beriman, nanti kalau dia mati ujung-ujungnya nang neraka bisa awase ora nganggo leren. Niku sing ngeten di dalam hatinya Nabi itu, perisoannya Nabi itu melihat manusia ngoten niku, Pak. Jadi delok wong kok tumindake kok ora manut tuntunan agama niku enake napa? Mesake, Pak. Nah, ini yang harus kita turuni, Pak, sifat-sifat ngoten iki. Jadi nek delok menungso kok ora salat ngoten niku, maka muncul di hati kita rasa iki mesake wong iki. Ngoten nggih.
Iki nek nganti mati kok sing tetep koyo ngene. Padahal neraka niku ora enek batese. Maka penderitaan yang tidak ada akhirnya coba. Lah ide itu delok tanggane omahe kobongan mesake kok gitu. Jadi kan nek tanggane omahe kobongan ngewaki mboten. Ngewaki pengen madamke gedine mboten. Nek ora kok kok jemen. Ya kan mesake ta masih melu piye carane golek elben kan aku banyak kono selang apa ngoten niku. Kita pasti seperti itu. Karena kita tahu iki mesake iki omahe kobong entek-entekan kan gitu. Lah sakniki Bapak Ibu sekalian. Ning neraka niku karo omah kobongan niku luwih berat pundi. Neraka niku kobong sing renek madheke lho. Lah kok dhewe ora mesake iku. Iki kok kejemen gitu. Ya kan? Ini hari ini kita jauh daripada ini kadang-kadang cara pandangnya ini belum tekan gitu. Delok wong sing koyo ngene iki sosok sing nganggo anyel gitu. Wah, enak kok. Wah, lha itu gabut mati gitu. Jadi kadang kita tuh rasa mesake itu durung enek. Delok wong sing polahe wis ora karu-karuan, bahkan kuwi terus enek wong anyel ke gitu. Karo agama wis ngedol wis ora gelem nindakake dawuh Gusti Allah itu kadang-kala belum bisa memunculkan rasa mesake itu si urung iso. Padahal Nabi ya, Nabi kita ya kita harapkan syafaatnya itu. Beliau Nabi Muhammad SAW itu sifatnya apa Pak? Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Ya, sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat mengharapkan keimanan gitu. Keimanan dan keselamatan kalian. Ibu enak merasanya ngoten niku. Dengan orang yang memusuhinya, dengan orang yang wis cara menyakitinya, Nabi padha. Bil mukminina raufur rahim nek karo wong-wong sing padha-padha wong sing wis beriman, rafah kasih sayang. Niku sing disebutke teng harapan niku wong kafir. Sangat berat terasa oleh penderitaannya. Penderitaan orang kafir itu ini wong ora beriman dengan bakal sobat ngene itu Nabi berat. Maka Nabi piye carane ben wong do sadar endo. Ini siapa yang menanamkan sifat ini ya Allah. Allah itu kan sifatnya Rahman dan Rahimnya Allah itu kayak gitu Pak. Mengharapkan keimanan wong iki gelem do selamat ya. Wallahu yad'u ila daris salam dan Allah mengajak menyeru kamu pada negeri keselamatan kepada surganya Allah. Maka kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa diperintahkan kandhanono sing halus. Aja mbok seneni, gitu. Aja mbok wis pokoknya aja kasar-kasar nek ngomong ya. Jadi supaya Firaun iki gelem sadar. Nah setelah itulah ibu bapak sekalian, ketika Nabi Musa sudah ya kepada Fir'aun, bukan hanya kepada Fir'aun Pak, Nabi Musa itu datang nasihat itu, tetapi kepada Bani Israel ya dituturi Pak. Bani Israel itu imannya lemah. Bani Israel itu hari-hari gandeng bendino itu nyawang Fir'aun, kok yang ngono kuwi kok gitu. Akhirnya yang dari dalam hati itu kebesaran Fir'aun. Gusti Allah itu kaya mboten patek direken gitu. Jadi kepada Allah itu mereka sangat jauh. Maka Nabi Musa datang untuk meluruskan keyakinan Bani Israel. Nah, saat ini surat Al-A'raf. Kembali surat Al-A'raf, surat ke-7. Ayat 128. Surat ke-7 ayat 128 halaman 165. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu
Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak sekalian, kondisi Bani Israel saat itu tuh koyo-koyo kalih Gusti Allah itu wis koyo wis ora enek Gusti Allah itu. Jadi mereka itu adanya wedi karo Firaun. Karena dia melihat setiap hari Firaun nyiksa, ngono nggih, nek wong ora gelem manut disiksa, dipateni. Itu niku hari-hari yang dia lihat semacam itu. Sehingga yang masuk ke dalam hatinya itu rasa takut kepada Firaun yang luar biasa. Nah, Nabi Musa datang itu dalam rangka membangkitkan lagi keyakinan Bani Israel. Bani Israel, kamu itu kan punya Allah, gitu nggih. Nah, cara anu nggih. Maka Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kowe iki njaluk karo Gusti Allah. Allah itu zat yang maha kuasa. Allah bisa melakukan segalanya. Allah bisa membuat Firaun yang kayak gitu. Itu Allah, dari Allah semuanya. Allah bisa merubah keadaan. Maka Nabi Musa itu dakwah kepada Bani Israel, kasih nasihat kepada Bani Israel. Maka kemudian ini sabarose ke susu ya. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, dari kembali lagi ya. Inna ardolillah. Bumi ini punyanya Allah, butuh duwe Firaun. Firaun itu ngontrak. Jadi sewaya-waya kan Gusti Allah diusir iso, gitu. Sewaya-waya kan Gusti Allah dian iki dhewe niku Bani Israel pun rada lali Pak niku. Jadi Bani Israel walaupun anak turunan Nabi ini keimanannya situasinya sangat lemah niku. Jadi karena Gusti Allah ini rada lali gitu. Maka Nabi Musa pun datang mengingatkan. Maka ini juga Bapak sekalian, dakwah itu kepada orang-orang beriman itu penting, Pak. Bukan berarti wong Islam kok datang didakwahi lho, itu wong meneh gitu. Wong Islam ana imane lagi kendung. Nah, itu ki perlu dituturi. Sak kromo boten nek wong dakwahi karo wong Kristen, wong Islam kok didakwahi. Dari bangsa ora butuh dakwah. Allah sendiri katakan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dan berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Loh, ini Gusti Allah ngendika lho. Jadi kepele itu penting di wong kok itu bukan berarti orang beriman orang deleke. Jadi nek wong Islam dielingi bab salat itu penting, wong itu ya dielingi itu penting. Jadi tentang pentingnya ya menjaga bagaimana sholat 5 waktu, pentingnya berjamaah, dan dielingi kan sepakatan ini. Karena sholat itu tetap doya oyak. Wong nyelingi kok dikira oyak ini nyelingi ya. Jadi orang berdakwah itu kan tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi nek nyelingi itu perintah wajib Pak nyelingi itu. Ya, itu nyelingi kan betul paksa. Orang gelem napa dipaksa kan betul toh. Ngelingi kok ora gelem ya wis ora apa-apa gitu ya. Yang penting kita mengingatkan. Yang ngelingi itu betul mung sepisan ya. Ngelingi itu yo sampai kapan? Sampai ya sampai kapanpun. Jadi sampai disi-disian sing bosen sing ngerti, sing bosen sing ngeling apa sing dhewe kan gitu ya. Jadi jenengan bosen ngeling berarti ora lulus. Nah, perkara sing dielingi bosen ora apa-apa. Yang penting kita terus mengingatkan. Perkara ora beriman buruk megah manut karo sing dielingi ora apa-apa. Urusane kalian Gusti Allah. Urusan saya dengan Allah aku ngelingi gitu, ya. Nah, jadi Nabi Musa itu setelah diangkat jadi nabi, apa yang dilakukan kepada Firaun? Dia nasihati guys, kepada Bani Israel kaum dhewe niku nggih dinasihati, didakwahi gen imane tumbuh lagi. Kelingan karo Gusti Allah meneh. Nah, sejak saat itulah terjadi perubahan.
Perubahannya bentuknya apa? Nah, itu ayat 130 itu. Surat Al-A'raf 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minat thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ini titik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semuanya. Perubahan-perubahan itu terjadi manakala Nabi Musa sudah mulai dakwah, baik kepada Fir'aun maupun kepada Bani Israel. Allah yang merubah keadaan seiring dengan dakwah yang dijalankan oleh Nabi Musa. Bentuknya nopo ini ayat yang 130 ini. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Jadi sendi-sendi ekonomi mulai goyah. Yang menjadi andalannya Fir'aun mulai digoyang oleh Allah. Fir'aun itu kan andalannya kan kita tahu hasil pertanian yang melimpah, kan? Mereka bisa ini, bisa itu karena ekonominya dia kuat. Tetapi setelah Nabi Musa dakwah itu digoyang oleh Allah, didatangkan musim kemarau yang panjang, kekurangan hasil pertanian, sehingga ya rada oleh kondisinya. Tujuannya agar apa ya? Agar mereka mengambil pelajaran. Bolak-balik Gusti Allah itu melakukan sesuatu apapun itu ada maksudnya. Maksudnya kenapa didatangkan kemarau kepada Fir'aun? Ya gen bisa mengambil pelajaran, dia mau kembali kepada Allah. Gen rada lunak ya di kandang dituturi Nabi Musa gen rada orang mau niku nek napa isi apa sehat duit akeh niku kandhangane akeh apa gampang. Kok iki kono lho nyedak-nyedak nang masjid kok koyo pengajian wis kuwi wong duwite akeh awake sehat gitu. Wah niku ora gampang Pak ngandani wong kaya ngono kuwi. Jadi ya wis kok dadak nang aku kuwi yo harus nek wong saleh enek kowe ngono. Tetapi kok nek wis kondisine wis tele-tele itu beda. Coba wis dikai lara niku makandani itu wani ngeyel ngono niku. Menungso niku Pak, nek wis dikai lara musibah niku lagi kelingan kali Gusti Allah. Jadi kesempatan Pak, nek jenengan pengen nuturi anu tanggane jenengan pas loro nang pilih Pak. Dipilih dikai nasihat ya. Mas, sudah mari anu ya. Ya salat ya, mari anu ya. Nanti gimana niku Pak? Jawabannya pripun rata-rata? Pripun? Insyaallah kula mandungake nggih muga mari kene kula mari kula tak nggih anu nggih tak temut sih tak salat niku ketok iki. Nek wis mari ya apa? Iku menungso itu rata-rata ngoten niku. Dadi iso kelingan Gusti Allah ki nek kondisi wis membuka suratnya ya, surat Yusuf ayat 112 ya. Yusuf Yunus yang ini yang ayat ke bukan aku dah Yunus ya, bukan Yusuf tapi Yunus ya.
Yunus surat ke-10 ayat 12. Itu sifatnya manusia, rata-rata sebenarnya ini Pak. Ya, Yunus halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrin massah fadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan rasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Lagi apa itu Pak? Menurut soal gitu ya. Jadi kena musibah gitu ya. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri gitu ya. Ya Allah gitu ya. Ya Allah, paling selamat ya Allah. Ngoten niku. Menungso niku pokoke nek pas kondisi kena musibah dalam keadaan bahaya niku kelingan karo Gusti Allah. Karena dia tahu ini saya bisa menyelamatkan Gusti Allah kata dia. Tetapi ketika sudah dihilangkan musibah itu, lari meneh. Iku oke kados makaten. Kados niku wae jenengan nek pas nilai tanggane lara niku nggih, mangku turi dikek nasihat ya Mas. Ya muga-muga dadi paringi mari karo Gusti Allah. Niku nek wis mari anu ya rekep nang masjid ya, salat jamaah, melu pengajian. Iku jawabannya mesti rata-rata apa? Insyaallah mungkin anu iki kula pangdongan iki mugi-mugi anu ngono nggih. Engko nek wis mari, mungkin diteten kok ora makan-makan. Nek wis mari ngono ya wis ya wis nyambut gawe iki wis ora iki. Lah kok anu. Oke, jenengan mang parani meneh. Nggo Mas masjid. Waduh, aku kan repot iku nek ngoten niku. Kali ngoten niku saya. Betul sekali ngoten niku, kayak ngoten niku. Kados niki wau firman nggih ngoten firman niku nalika niku dikai musibah ngoten niku terus mara teng ngene Musa. Musa, iki mbok kowe ndonga jalukno nang ngene pangeranmu gen iki supayane iki rampung masalah iki aja. Niku mudeng iki Tuhannya Musa iki. Iki dadi kaya ngene lho. Kembali mulai niku. Surat apa Al-Araf ya. Dibuka Al-Araf nggih. Rambutan dibolak-balik. Surat ke-7 nggih. Langsung mulai tengah Arab 100 tutup kewal Pak. Langsung ya dibaca nanti ya. Dari 31. Al-Araf ayat 131. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka ditimpa musibah ya sialan ya mereka menganggap itu dari Musa, tapi nek kebaikan menganggap terus berikutnya hatinya. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Terus Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang kutu, katak, dan darah atau air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa,
Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Ya, ngoten niku to, Pak. Jadi ngoten niku. Ya, Fir'aun itu ngoten niku. Ketika itu didatangkan oleh Allah darah, kata, kutu, belalang, darah itu boten sekali waktu, Pak. Jadi itu secara bertahap-tahap itu dan didatangkan, maka kami kirimkan kepada mereka topan. Wow, datangkan topan. Ketika situasi semacam itu mereka datang kepada Musa, kon ndongake Musa. Ini jalur nang pangeranmu ini kemudian dihilangkan. Begitu ini sudah hilang, ada balik meneh. Kemudian Allah datangkan lagi setelah topan belalang, belalang jumlahnya jutaan belalang. Walang itu nang gigi kok rusak tanduran, mlebu nang omah lan sak itu kata. Maka mereka datang lagi kepada Musa. Ya sama, mereka minta ini agar dimohonkan untuk kami kepada Tuhanmu kalau itu Fir'aun. Terus wes dijalanke mandek meneh to, musibah itu hilang. Barang wis hilang lali meneh. Maka didatangkan lagi setelah belalang apa kutu. Kutu niku apa? Tumo. Mungkin nang gitu. Jadi tumo niku pirang-pirang gitu ya. Bukan hanya itu, selesai lagi kata lagi, Pak. Kodok jumlahnya sak akeh-akeh. Ujung-ujung kayak kodok oke, jadi asalnya kau ngerti betul ngerti. Padahal mau nih renek, tahu-tahu didatangkan ini kata ya. Bukan hanya di situ, didatangkan apa? Darah. Air minumnya berubah menjadi darah. Jadi sumurnya ditimbun jadi genteng. Banyunya itu rupanya apa? Itu terjadi nyoto di hadapan mereka dan ketika itu terjadi mereka datang kepada Musa, kondonake jalur nang Tuhanmu. Kau nak ini berubah aku tak taat aku oke wis aku melu kowe ngene. Dan ya boten meneh. Bolak-balik pun ngoten niku. Tapi kapan ini terjadi? Ini kan mulai-mulai ini. Fir'aun mulai-mulai itu kapan? Diawali kapan? Ketika Nabi Musa sudah mulai dakwah. Saat begini Nabi Musa dakwah itu boten enek ngene peristiwa-peristiwa ini kan. Jadi Nabi Musa walaupun dong ibadah yang apik kan itu kan ya Fir'aun tetap Fir'aun, Bani Israel pertaniannya lancar, usahanya maju pun kata itu. Tapi begitu Nabi Musa sudah mulai dakwah, itu oleh kondisi ekonomi sudah mulai ini. Masalah demi masalah datang, peringatan demi peringatan didatangkan oleh Allah kepada ini Fir'aun. Sampai puncaknya apa? Ditenggelamkan. Kan puncaknya kan akhirnya ditenggelamkan, entek bar ceritanya. Tapi bukan hanya dari sisi ekonominya yang goyah. Ketika ini sudah mulai dakwah, satu persatu pengikutnya Fir'aun masuk Islam. Meredani. Pendukungnya Fir'aun satu persatu ikut kepada Nabi Musa. Diawali dari siapa? Istrinya Fir'aun. Dan mulai dewi akhirnya lebu Islam, gitu. Berikutnya siapa lagi? Ada salah satu pembesar dari kerajaannya Fir'aun ini, salah satu orang dekatnya Fir'aun lebu Islam. Bukan hanya di situ. Siapa lagi ya? Penyihir-penyihirnya akhirnya masuk Islam loh. Penyihir-penyihir itu lebu Islam. Nah, pun mereka ini tadi pengikutnya Fir'aun akhirnya kan berkurang. Kapan ini terjadi? Ketika Nabi Musa sudah mulai dakwah. Nah, ini jadi rahasianya Bapak Ibu sekalian, perubahan itu akan terjadi ketika dakwah sudah dijalankan. Dan dakwah itu derek Pak, kampung ini tetap menurut terus, nggak ada perubahan. Tapi kalau dakwah sudah dijalankan di tengah-tengah kampung, maka nanti pasti sebagian mereka ini sing mau wis do wegahkan masjid, wegah sholat itu pastilah satu persatu akan datang. Bukan hanya itu, nanti Allah entah bagaimana Allah akan datangkan itu. Mungkin menggoyahkan gitu ya. Kalau Fir'aun kan ekonominya digoyang gitu. Nah, nanti bisa saja Allah datangkan apa itu cara Allah. Sehingga mereka menjadi lunak ya, mereka untuk menerima Islam.
Mengatakan ini, Bapak Ibu, so jam 09.00 ini jam. Dan yang ini buat jam 09.00 buat kalau bukasi, terus mengatakan ibu sekalian, ini pelajaran dari kisah perjalanan Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, betul dia lompat-lompat ya itu biar semakin memperjelas teman-teman ya. Jadi ayat itu kadang-kadang menjelaskan ayat yang lain gitu, semata itu. Kalau mendapat mungkin Allah pakai kepahaman buat kelompok dengan Sami dan kelompok dengan Sami bisa mengambil pelajaran-pelajaran ya, dari ayat Al-Quran, dari apa yang dari sama-sama kita pelajari dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan. Kalau kita akhirkan urusan kabar majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.